Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusuf Effendi dengan NIM 2025 019007. Saya dari kelompok 7, eh, mata kuliah Occupational Healthy. Saya di sini akan mempresentasikan laporan hasil observasi kesehatan keselamatan kerja K3 di Fakultas Ekonomi Universitas Raja Tataman Siswa. Masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Di situ ada latar belakang masalah. Aspek kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa disingkat dengan K3 saat ini bukan lagi sekedar pelengkap administrasi semata seperti itu, melainkan sudah menjadi kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi oleh setiap instansi. Jadi K3 itu bukan hanya sekedar administrasi atau bukan hanya sekedar fasilitas saja begitu, melainkan kebutuhan mendasar dan wajib yang dipenuhi oleh instansi atau universitas seperti itu. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Taman Siswa merupakan salah satu area yang memiliki aktivitas akademik yang sangat padat, baik oleh mahasiswa, dosen, maupun tenaga pendidikan. Guna meminimalkan risiko gangguan kesehatan jangka panjang dan mempertahankan kenyamanan keselamatan proses belajar mengajar berlangsung, maka kegiatan atau observasi ini mendesak untuk dilaksanakan guna untuk evaluasi menyisir kondisi real mulai dari lantai 1, 2, dan 3 seperti itu, dengan mengumpulkan data teknis, kuantitatif, serta pemantauan fasilitas proteksi dini seperti ketersediaan kotak pertolongan pertama atau yang bisa dikatakan P3K, pengolahan limbah sekitar gedung seperti itu. Jadi kebetulan kemarin itu kami kelompok 7 itu melaksanakan observasi di Fakultas Ekonomi UST guna menyisir kondisi real mulai dari lantai 1, 2, dan 3. Kenapa kami melakukan observasi mengenai K3K kesehatan seperti itu? Guna memastikan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi seperti itu. Bukan sekedar formalitas, melainkan kebutuhan krusial mengingat tingginya mobilitas dan aktivitas akademik di gedung tersebut. Seperti itu. Observasi lapangan dari lantai 1, 2, dan 3 yang mencakup pengukuran kondisi lingkungan fisik, pencahayaan, kebisingan, suhu, getaran seperti itu. Dan juga sanitasi hingga ketersediaan fasilitas keselamatan seperti P3K dan pengolahan limbah sangat mendesak dilakukan untuk meminimalkan risiko kesehatan jangka panjang serta menciptakan lingkungan belajar mengajar yang aman, sehat, dan nyaman. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu pentingnya K3 di perguruan tinggi. K3 itu merupakan kebutuhan mendasar untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan seluruh sivitas akademik, mahasiswa, dosen, ataupun tenaga kependidikan seperti itu. Di tengah tingginya mobilitas harian. Dan poin yang kedua itu fokus evaluasi. Pengamatan dilakukan secara rinci dari lantai 1 sampai 3 di Universitas di Fakultas Ekonomi UST. Meliputi faktor fisik lingkungan, fasilitas pendukung dan sanitasi. Nah,
Dan tujuan kami mengapa observasi di sana yaitu tujuannya meminimalkan potensi risiko gangguan kesehatan jangka panjang dan memastikan fasilitas perkuliahan memenuhi standar kelayakan K3. Seperti itu. Dan lanjut ke bab 2 yaitu hasil observasi dan data pengukuran kami yang telah dilaksanakan kemarin seperti itu. Masuk di lantai 1 itu sistem pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Ketersediaan fasilitas P3K tidak ada seperti itu. Solusinya bagaimana? Menunjukkan petugas atau staf yang bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan atau kurangnya ketersediaan P3K. Dan masukan. Nah, dan itu ada masukan ketersediaan fasilitas P3K sangat penting di lantai 1 ekonomi, sangat penting sebagai bentuk keselamatan dan menghadapi kendala darurat. Jadi hasil observasi kami kemarin di lantai 1 itu di situ tidak ada yang namanya P3K. Dan solusinya itu menunjukkan petugas atau staf yang bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan atau kurangnya ketersediaan P3K. Nah, di situ. Nah, fasilitas perlengkapan masuk ke poin kedua itu fasilitas perlengkapan. Di lantai 1 itu ada gudang, toilet, alat perangkat atau wifi atau dan juga tempat sampah. Dan kami menganalisis area dan kapasitas mahasiswa. Kapasitas ruang kuliah berkisar antara 4 hingga 40 mahasiswa per kelas di lantai 1 dengan tata letak kursi yang masih menyisakan ruang evakuasi darurat. Nah, jadi di dalam sebuah ruangan kelas itu di situ ada gate, ada beberapa tempat untuk eh, evakuasi semisal ada kecelakaan seperti itu. Dan juga di situ ada peninjauan aspek kesehatan kerja, sanitasi dan kebersihan lingkungan ruang, kebersihan lantai koridor luar dan kebersihan toilet terpelihara dengan sangat disiplin melalui jadwal piket seperti itu. Terus di situ ada juga pengolahan sampahnya, ada tempat sampahnya, ada kondisi saluran air dan selokan. Pihak pengelola gedung itu menempatkan wadah penampungan sampah di situ di lantai 1 dan juga sistem drainase berjalan normal tanpa hambatan atau sumbatan seperti itu. Dan juga pemantauan kondisi lingkungan kerja. Hasil ukuran adalah mengukur kan kami itu kemarin di lantai 1 itu mengukur kebisingan. Nah, hasil ukurannya itu adalah 70 HVG sekitaran 70 sampai 80 HVG seperti itu. Dan rata-rata kebisingannya itu 75,5. Nah, yang kami dapatkan hasil kemarin. Dan data ini menunjukkan fluktuasi yang lumayan tinggi. Kondisi ini dipicu posisi lantai dasar yang dekat dengan roket pelayanan publik atau lalu lalang utama. Jadi posisi di lantai pertama itu dekat dengan fasilitas umum, dengan aktivitas umum. Itu makanya hasil rata-rata kebisingannya itu 75,5. Nah, dan kami mengecek pencahayaan juga kemarin itu dan hasilnya adalah 772,2 K. Kondisi pencahayaan sangat terang menderang sehingga sangat nyaman dipakai membaca teks kecil tanpa membuat mata cepat lelah seperti itu. Jadi di lantai 1 itu mengenai pencahayaannya itu sangat terang seperti itu sehingga dan di sini kayak kami dapatkan hasil
mendapatkan angka 772,0 K. Dan suhu udara ruangan itu di lantai 1 adalah 29,9 Celcius. Udara dalam ruangan terasa sangat hangat sehingga penempatan sirkulasi angin atau AC tambahan sangat diperlukan. Seperti itu. Di lantai 1 itu kondisinya mengenai suhu udara ruangannya itu sedikit hangat seperti itu. Maka diperlukan penambahan sirkulasi udara ataupun AC. Getaran struktural. Nah, dari hasil kami kemarin itu adalah 29 AVG. Kondisi getaran struktural tergolong sangat tinggi dikarenakan kondisi kemarin itu di sekitar gedung Fakultas Ekonomi itu ada proyek perbaikan jalan itu. Nah, dan di sini ada juga penilaian lingkungan non fisik kayak bau-bauan, warna gedung seperti itu. Dan kebetulan di lantai 1 itu udara di sekitar selasar koridor terasa sangat bersih. Tidak ditemukan adanya kontaminasi bau zat kimia berbahaya ataupun bau limbah busuk. Nah, jadi kondisi di lantai 1 itu dalam bau-bauan aman lah seperti itu. Dan warna gedung itu di tembok bagian dalam memakai warna dominan putih terang dan krim. Nah, di situ untuk warnanya krim tipis, memberikan kesan lapang sekaligus membantu menyebarkan pantulan cahaya agar tidak suram. Nah, menurut penilaian kami kemarin, kenapa di lantai 1 itu menggunakan warna putih terang dan krim yang agak tipis seperti itu, biar pencahayaan itu lebih merata seperti itu. Dan untuk kondisi observasi kami di lantai 2 itu untuk mengenai sistem pertolongan pertama pada kecelakaan itu ketersediaan fasilitas itu tidak ada sama. Dan solusinya itu ya sama juga. Fasilitas perlengkapan itu ada toilet, tempat sampah, lemari kaca, dan perangkat wifi seperti itu. Analisis area dan kapasitas mahasiswa. Di lantai 2 itu populasi kelas cukup padat, didominasi oleh ruang teori utama di mana satu kelas rata-rata menampung sekitar 35 sampai 45 orang mahasiswa. Di situ. Dan untuk peninjauan aspek kesehatan kerjanya yaitu sanitasi dan kebersihan lingkungan ruang, kondisi sanitasi lantai 2 bersih. Area lantai disapu secara prodik dan pasokan air toilet berfungsi lancar. Jadi kondisi peninjauan aspek kesehatan kerjanya itu di lantai 2 itu lumayan baik seperti itu. Gak beda jauh dari lantai 1 seperti itu. Dan juga di situ ada sistem pengolahan sampahnya sama. Di lantai 2 itu ada juga tempat sampah sudah disediakan oleh para petugas kampus seperti itu. Nah, kondisi saluran air dan selokan itu lumayan lancar untuk saluran airnya, normal tanpa hambatan. Pemantauan kondisi lingkungan kerja. Nah, di sini ada penilaian lingkungan fisik gedung atau hasil pengukuran. Di sini yang pertama mengukur kebisingan. Hasil kemarin itu di antara 70 sampai 74, 71, 75, 73, 74. Ini ini angka paling besar yang kami hasilkan kemarin pas observasi. Kebisingan bergerak konstan di kisaran tersebut. Sumber utama suara berasal dari riuh percakapan mahasiswa di luar koridor kelas saat pergantian jam kuliah. Nah, seperti itu.
Dan untuk pencahayaan itu kemarin kami dapatkan hasil 50,50,0. Maka intensitas cahaya tergolong sangat minim dan agak redup. Ruangan membutuhkan suplai lampu dengan daya watt yang lebih besar. Seperti itu. Jadi kondisi di lantai 2 itu lumayan redup. Walaupun warna gedung dan juga warna gedungnya itu sama kayak yang di lantai 1, yaitu berwarna dominan putih, putih terang, dan ada krim tipisnya seperti itu. Dan untuk suhunya itu sekitaran 30,1 derajat Celcius. Suhu udara tercatat cukup tinggi dan terasa gerah juga. Nah, seperti itu. Makanya di situ eh, untuk mengenai suhu di lantai 2 itu mungkin bisa dibantu dengan penambahan sirkulasi udara ataupun penambahan fasilitas AC seperti itu. Dan untuk penilaian getaran itu hasil kami kemarin, hasil pengukuran adalah 28 AVG. Getaran terdeteksi stabil dalam ambang batas aman, tidak memunculkan goncangan yang mengganggu. Jadi normal untuk getaran di lantai 2 itu tergolong normal dan masih stabil dalam ambang batas aman seperti itu. Dan untuk penilaian lingkungan non fisiknya itu dia bau-bauan udara di sekitar selaras koridor terasa sangat segar dan bersih. Tidak ditambah adanya bau limbah busuk atau bau bahan kimia seperti itu. Dan juga warna gedung kan udah dijelasin barusan sama kayak lantai 1, dominan putih terang dan ada warna krim tipisnya. Fungsinya sama biar pencahayaannya itu merata. Lanjut ke lantai 3, ketersediaan fasilitas P3K itu tidak ada juga. Mungkin di situ tidak ada semua ya, di setiap gedung mungkin di fakultas ekonomi. Soalnya kami dapat bagian di sebelah selatan kalau nggak salah. Fasilitas perlengkapan di lantai 3 itu tempat sampah, musola, toilet, dan gedung. Dan gudang maksudnya. Peninjauan aspek kesehatan kerja. Sanitasi dan kebersihan lingkungan ruang, kondisi sanitasi sangat optimal karena intensitas penggunaan ruangan di lantai teratas di relatif lebih tenang seperti itu. Sistem pengolahan sampah, pihak pengelola gedung menempatkan wadah penampungan sampah seperti itu. Kondisi saluran air dan selokan itu tergolong normal. Sistem drainase berjalan normal tanpa hambatan, sambatan, dan kotoran padat seperti itu. Untuk pemantauan kondisi lingkungan kerja, penilaian lingkungan fisik gedung, hasil pengukuran yaitu mengukur kebisingan. Nah, seperti itu. Hasil observasi kami mengenai mengukur kebisingan itu sekitaran di antara 69 sampai 57. Jadi 57 sampai 69 seperti itu. Dan hasil rata-ratanya 61,6 AVG seperti itu. Tingkat kebisingan paling rendah dan suasananya paling sunyi dibanding lantai bawah, memberikan ketenangan optimal untuk kegiatan belajar. Nah, seperti itu. masuk ke pengukuran pencahayaan. Hasil pengukurannya adalah 19,0. Hasil pengukuran menunjukkan sangat redup. Sangat redup pada titik tengah. Lalu pengecekan lampu berkala atau membuka gorden jendela pada siang hari. Ini kondisinya di dalam kelas. Jadi di lantai 3 itu kondisi pencahayaannya itu sangat redup karena di sana
kekurangan pencahayaan kayak lampu, kayak apa namanya itu, kayak sirkulasi udara itu kan bisa menghasilkan menghasilkan cahaya juga seperti itu. Jadi perlu di situ distabilkan seperti itu. Dan untuk suhu udara ruangan itu, hasil kami pengukurannya itu kemarin 30 derajat Celcius. Ini suhu ruangan menetap di angka hangat karena posisi paling atas, menerima paparan radiasi panas langsung dari tahap seng, genteng atau gedung seperti itu. Ini tergolong hangat-hangat ya, makanya dibutuhkan penambahan fasilitas di lantai 3. Fasilitas seperti AC dan juga memberikan sirkulasi udara lagi. Dan untuk getarannya itu, hasil pengukuran kami adalah 2,8. Hambatan getaran mekanis sangat minim, menciptakan kestabilan ruangan yang sangat baik. Nah, jadi di lantai 3 itu mengenai getarannya itu sangat minim, seperti itu. Maka terciptalah kestabilan ruangan yang sangat baik. Dan untuk penilaian non fisik gedung, dan dari segi bau-bauan itu udara di sekitar selaras terasa sangat bersih, tidak ditemukan adanya kontaminasi bau zat kimia berbahaya ataupun bau limbah busuk. Nah, seperti itu. Dan dari segi warna gedung itu sama, dominan putih terang dan ada warna krem tipisnya seperti itu. Nah, untuk sekedar masukan, semisal video ini nyampe ke penanggung jawab Fakultas Ekonomi UST, segera sediakan fasilitas P3K beserta penanggung jawabnya di setiap lantai. Lakukan evaluasi dan penambahan lampu penerangan di lantai 2 dan lantai 3, karena 2 dan 3 itu pencahayaannya masih tergolong redup. Dan juga optimalkan sirkulasi udara, sistem pendingin atau AC di seluruh lantai untuk mengatasi suhu ruangan yang cenderung hangat di sekitaran 29,9 derajat Celcius sampai 30,1 derajat Celcius di situ. Mungkin untuk bab 1 dan 2 cukup sampai sini presentasinya. Mungkin nanti 3 dan 4-nya bisa ditunjukkan oleh teman saya seperti itu. Saya Yusuf Fendi, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya mengucapkan terima kasih terhadap ibu dosen karena sudah membimbing kami dari semester awal sampai saat ini, sampai akhir UAS ini, seperti itu. Apabila ada kesalahan dari tutur kata saya dan juga dari presentasi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Octavianus Mangobabo, biasa dipanggil Vian, dengan NIM 20250191035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi kami. Di sini saya akan melanjut di bab 3 tentang perlengkapan APAR di lantai 1, 2, dan 3 di Fakultas Ekonomi. Ya, yang pertama itu di lantai 1, itu ada keterangan beberapa titik belum memiliki APAR yang mudah terlihat. Rambu petunjuk lokasi APAR kurang jelas, dan sebagian APAR itu belum dilengkapi
kartu pemeriksaan atau jadwal inspeksi. Di sini ada solusi karena tidak ada, kami memberikan solusi agar menambah upper di area pintu masuk, lorong dan dekat ruangan administrasi, memasang rambu upper yang mudah terlihat dan di berbagai arah agar orang-orang bisa mudah melihatnya. Selain itu ada melakukan pemeriksaan upper secara berkala setiap bulan dan mencatat hasilnya. Di sini kami memberikan masukan yaitu solusi penggunaan upper kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa agar siap menghadapi keadaan darurat. Di lantai 1 kita juga masih di lantai 2. Di sini ada juga kekurangan. Yang pertama itu jarak antara upper masih terlalu jauh. Sebagian upper itu berpotensi terhalang meja atau perabot. Belum tersedia petunjuk penggunaan upper di dalam alat. Solusi di sini kami memberikan solusi agar menambahkan jumlah upper sesuai dengan standar penempatan dan memastikan upper tidak terhalang benda apapun. Selain itu memasang petunjuk penggunaan upper yang mudah dipahami supaya tuh orang bisa menggunakan upper tuh dengan petunjuk tersebut, agar yang misalnya kalau ada yang belum mengetahui atau belum paham menggunakan upper bisa membaca lewat petunjuk. Setelah itu ada masukan, kami memberikan masukan melaksanakan simulasi kebakaran secara rutin agar seluruh penghuni gedung memahami prosedur evakuasi. Di sini ada selain itu ada lantai 3 ya, tadi lantai 3. Di sini ada kekurangan. Yang pertama itu jumlah upper masih terbatas dibandingkan luas area. Belum semua upper memiliki label masa berlaku yang jelas. Belum tersedia dengan jalur evakuasi yang lengkap di setiap lantai. Setelah itu ada solusi. Solusinya itu menambah upper di titik-titik strategis, terutama di dekat ruang kelas dan tangga darurat. Setelah itu ada mengganti atau mengisi ulang upper yang masa berlakunya habis. Setelah itu memasang dena jalur evakuasi dan titik kumpul di lokasi yang mudah dilihat. Di sini kami juga memberikan masukan melakukan audit keselamatan kebakaran secara berkala agar seluruh sarana proteksi kebakaran selalu siap digunakan. Oke, di sini kita lanjut di bab 4 tentang kesimpulan dan rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu masalah kebisingan. Lantai dasar atau lantai 1 memiliki titik kebisingan tinggi akibat penumpukan antrian pelayanan umum. Berbanding terbalik di lantai 3 menawarkan tingkat ketenangan terbaik yang sangat mendukung fokus belajar tingkat tinggi. Yang kedua, masalah intensitas pencahayaan.
Ditemukan anomali penurunan kecerahan lampu yang sangat tajam dari lantai 1 ke lantai 2 hingga lantai 3 yang sangat redup. Disarankan bagi pihak sarana prasarana untuk segera melakukan penggantian lampu ruang yang mati atau menambahkan titik pencahayaan. Yang ketiga itu ada kondisi termal atau suhu. Suhu di seluruh lantai berkisar hangat. Penambahan unit kipas angin dingin atau melakukan perawatan cuci filter AC secara berkala sangat direkomendasikan guna membuang rasa pengap di dalam ruang kelas. Setelah itu yang keempat itu ada fasilitas proteksi dan sanitasi. Nah, di sini secara umum manajemen kebersihan lingkungan, pemisahan jenis tempat sampah organik dan anorganik, pemeliharaan selokan bawah yang sangat terjaga. Yang kelima itu ketersediaan P3K. Seharusnya petugas itu menyediakan P3K di lantai 1, 2, 3 agar tidak menghambat terjadinya suatu masalah. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Ya, berdasarkan hasil observasi lapangan dan pengukuran kuantitatif terhadap aspek K3 di gedung Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa di Yogyakarta, kami dapat tarik beberapa kesimpulan utama. Yang pertama itu kekosongan fasilitas proteksi medis darurat. Ditemukan nilainya tidak ada fasilitas kotak P3K di seluruh area lantai 1, 2, dan 3. Kondisi ini menciptakan risiko tinggi terhambatnya penggunaan pertama jika terjadi kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan mendadak pada mahasiswa maupun staf. Yang kedua itu ada anomali kualitas pencahayaan. Terjadi penurunan intensitas cahaya yang sangat drastis antara lantai. Jika lantai 1 sudah sangat optimal, bersekitar 772 lux, kondisi lantai 2 50 lux dan lantai 3 19 lux tergolong sangat redup dan jauh di bawah standar ideal ruang kelas atau baca, sehingga berpotensi menyebabkan kelelahan mata. Ketiga, ketidaknyamanan termal atau suhu ruangan. Suhu udara di seluruh lantai berada di angka rata-rata 29,9 derajat Celcius hingga 30,1 derajat Celcius. Ruangan terasa hangat dan gerah dipicu oleh tingginya mobilitas massa di lantai 1. Padatnya kapasitas mahasiswa di lantai 2 serta paparan radiasi panas langsung dari atap gedung di lantai 3. Yang keempat ada fluktuasi kebisingan. Di lantai 1 memiliki tingkat kebisingan tinggi
rata-rata 75,5 dB akibat berdekatan dengan pusat pelayanan publik dan sirkulasi utama. Sebaiknya lantai 3 menerapkan area paling kondusif dan tenang, rata-rata 61,6 dB. Untuk kegiatan akademik, yang kelima itu ada sanitasi dan pengelolaan limbah yang optimal, manajemen kebersihan gedung, sistem pengangkutan sampah harian, serta pemeliharaan saluran air di seluruh lantai sudah berjalan dengan sangat disiplin, bersih, dan bebas dari polusi bau. Di sini ada rekomendasi perbaikan. Ya, di rekomendasi perbaikan ini guna meningkatkan standar K3 dan kenyamanan proses belajar mengajar di Fakultas Ekonomi. Berikut beberapa rekomendasi tindakan yang disarankan kepada pihak pengelola sarana dan prasarana. Yang pertama itu menyediakan fasilitas P3K atau mandatory. Yang pertama, wajib menyediakan minimal 1 kotak P3K di setiap lantai 1, 2, dan 3 yang diletakkan di area strategi dan mudah dijangkau. Kedua, menunjuk staf atau petugas khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan berkala terhadap ketersediaan dan masa kadaluarsa obat-obatan di dalam kotak P3K. Yang kedua, ada revitalisasi sistem pencahayaan lantai 2 dan lantai 3. Yang pertama itu segera melakukan penggantian lampu yang mati atau melakukan upgrade ke bolam LED dengan daya watt yang lebih besar guna mengejar standar minimal ruang kelas minimal 300 lux. Yang kedua itu mengoptimalkan pencahayaan alami pada siang hari di lantai 3 dengan membuka gorden jendela pada jam perkuliahan. Yang ketiga ada pengkondisian udara dan ada sirkulasi termal. Yang pertama, melakukan perawatan berkala seperti cuci filter AC secara rutin di kelas-kelas yang padat. Kedua, menambahkan unit kipas angin dingin sebagai pendingin dalam ruang kelas yang cenderung pengap, khususnya di lantai 2 dan lantai 3 yang terpapar panas atap. Yang keempat itu ada pengendalian kebisingan di lantai dasar, mengatur sistem antrean di loket pelayanan publik lantai 1 agar lebih tertib dan tidak menimbulkan penumpukan massa yang memicu polusi suara. Jika memungkinkan, memasang peredam suara sederhana atau pembatas area antara ruang pelayanan umum dengan koridor ruang kelas.
Yang terakhir itu ada penyediaan APAR di Fakultas Ekonomi. Secara umum, fasilitas APAR di Fakultas Ekonomi UST perlu terus ditingkatkan, terutama dari sisi jumlah APAR. Penempatan, kelengkapan rambu, investasi berkala, dan edukasi penggunaan. Dengan perbaikan tersebut, kesimpangan terhadap bahaya kebakaran akan menjadi lebih baik, dan keselamatan seluruh warga kampus dapat lebih terjamin. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang baik, tolong dibicarakan baik-baik. Jangan berlalu hilang pergi mencari yang lebih baik. Terima kasih.